Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Hari ini, Momo punya satu kisah spesial yang bakalan bikin emosi kalian campur aduk. Judulnya, Fitnah 5 Menit. Coba bayangkan, betapa hancurnya hati seorang istri, sudah dituduh mencuri oleh ipar sendiri, diusir pula oleh mertua. Tapi, siapa sangka? Allah itu maha adil. Cuma butuh waktu 5 menit setelah pengusiran itu, sebuah telepon dari polisi mengubah segalanya. Penasaran kan karma instan seperti apa yang terjadi? Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk dukung terus channel ini agar semangat upload setiap hari. Caranya gampang banget. Cukup tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Oh ya, Momo mau sapa-sapa dulu nih. Yuk absen di kolom komentar. Tuliskan nama kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir. Momo pengen tahu nih, sahabat setia Momo hari ini nonton dari kota mana saja? Sudah siap tisu dan cemilannya? Kalau sudah, mari kita mulai ceritanya. Suasana ruang tengah rumah besar itu terasa begitu panas dan mencekam, seolah oksigen di sana habis tersedot oleh ketegangan yang memuncak. Meski pendingin ruangan menyala di suhu terendah, keringat dingin tetap membasahi pelipis Kartika. Suara tangisan histeris Hanum memecah keheningan malam, membuat seisi rumah ikut merasakan kepanikan yang sengaja diciptakan. Hanum, kakak ipar yang selama ini selalu merasa dirinya paling berkuasa di rumah itu, sedang memainkan peran terbaiknya sebagai korban yang terzalimi. Gelangku hilang, Bu. Itu gelang berlian 50 juta. Baru kemarin aku beli pakai uang tabunganku sendiri, hasil kerja kerasku selama ini. Jerit Hanum sambil menunjuk-nunjuk histeris ke arah meja makan, tempat tas kerja Kartika tergeletak pasrah. Wajah Hanum basah oleh air mata buaya, matanya memerah penuh kemarahan yang dibuat-buat. Bu Ida, mertua yang selama ini memang tidak pernah menyukai Kartika karena dianggap tidak selevel dengan keluarga mereka, langsung menatap tajam ke arah menantu bungsunya itu. Tatapan itu penuh kebencian dan kecurigaan, seolah-olah ia sudah lama menunggu momen ini terjadi untuk meluapkan segala ketidaksukaannya. Bu Ida berkacak pinggang, nafasnya memburu. Kartika hanya bisa menggeleng pelan, tubuhnya gemetar. Ia baru saja pulang kerja, lelah seharian membanting tulang di kantor, dan setibanya di rumah justru disambut dengan tuduhan keji seperti ini. Mbak Hanum jangan asal tuduh. Demi Allah, Mbak, aku baru saja masuk rumah, meletakkan tas, bahkan aku belum sempat ganti baju atau minum seteguk air pun. Bela Kartika dengan suara bergetar namun tetap berusaha menjaga kesopanannya di depan mertua. Alah, maling mana ada yang ngaku? Kalau maling ngaku, penjara penuh. Hanum memotong ucapan Kartika dengan kasar. Ia menoleh pada ibunya, mencari dukungan. Coba ibu periksa tasnya. Pasti dia yang ambil. Tadi aku lihat dia lirik-lirik kamarku waktu mau ke kamar mandi. Dia pasti iri sama aku, Bu. Hasut Hanum semakin menjadi-jadi. Tanpa permisi dan tanpa keraguan sedikitpun, Bu Ida menyambar tas kerja Kartika yang lusuh itu. Dengan kasar, ia membalikan tas itu dan menumpahkan semua isinya ke atas lantai marmer yang dingin. Buku catatan, dompet kecil yang sudah mengelupas kulitnya, bekal makan siang yang sudah kosong, pulpen, dan tisu, semuanya berserakan tak berharga. Dan tiba-tiba, kelinting. Di antara benda-benda sederhana itu, berkilau sebuah gelang emas putih bertahta berlian yang sangat mewah. Benda itu jatuh menggelinding tepat di kaki Jalu, suami Kartika yang sejak tadi hanya diam mematung. Mata Jalu terbelalak lebar. Ia memandang benda berkilau itu, lalu beralih memandang istrinya dengan tatapan tak percaya yang menyakitkan. Dek, kamu benar mengambilnya. Kartika ternganga. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia sama sekali tidak tahu bagaimana benda itu bisa ada di dalam tasnya. Mas, demi Tuhan, Mas Jalu harus percaya sama aku. Aku tidak mengambilnya. Aku tidak tahu kenapa gelang itu ada di sana. Sumpah, Mas. Kartika bersimpuh, mencoba memegang tangan suaminya, mencari satu-satunya tempat berlindung yang ia harapkan. Namun, respon Jalu sungguh di luar dugaan. Laki-laki itu justru menarik tangannya kasar, mundur selangkah menjauh seolah Kartika adalah wabah penyakit. Hati Kartika mencelos hancur berkeping-keping.
Sikap suaminya yang tidak mempercayainya itu jauh lebih menyakitkan, lebih perih daripada ribuan tuduhan iparnya. Senyum kemenangan sekilas terbit di bibir Hanum, tipis sekali, meski cepat-cepat ia tutupi kembali dengan isak tangis palsu yang semakin keras. Tuh kan, Bu, apa aku bilang? Dasar orang miskin, lihat barang bagus sedikit langsung panjang tangan. Dia mau jual itu buat gaya-gayaan biar bisa saingan sama aku. Bu Ida murka. Wajahnya merah pada menahan amarah yang sudah diubun-ubun. Ia menunjuk pintu depan yang terbuka lebar dengan telunjuk gemetar. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan, membuat foto-foto di dinding seakan ikut bergetar. Keluar dari rumahku. Sekarang juga. Aku tidak butuh mantu pencuri di rumah ini. Bikin malu keluarga saja, teriak Bu Ida lantang. Tapi, Bu, tolong dengarkan Tika dulu. Ini pasti ada salah paham. Kartika mencoba memohon, air matanya mulai tumpah tak terbendung. Ia memohon bukan karena ia takut kehilangan tempat tinggal, tapi karena ia tidak ingin pergi dengan membawa fitnah keji yang mencoreng nama baik orang tuanya. Jangan panggil aku ibu. Aku jijik punya menantu kriminal sepertimu. Pergi kamu, atau aku panggil polisi biar kamu diseret ke penjara malam ini juga. Ancam Bu Ida tanpa ampun. Kaki tuanya bahkan tega menendang pelan tas Kartika ke arah pintu, seolah barang-barang itu adalah sampah. Kartika menatap Jalu sekali lagi. Tatapannya penuh harap dan luka. Berharap laki-laki yang telah menikahinya selama 2 tahun itu membuka mulut, membelanya, mengatakan pada ibunya bahwa istrinya bukan pencuri, atau setidaknya menahan kepergiannya. Namun Jalu hanya diam, menundukkan kepala dalam-dalam, pengecut yang tidak berani melawan dominasi ibunya sendiri. Jalu memilih aman daripada membela kebenaran istrinya. Cukup. Kartika sadar, tidak ada lagi tempat baginya di rumah ini. Harga dirinya sudah diinjak-injak sampai rata dengan tanah. Dengan sisa tenaga yang ada, Kartika menghapus air matanya kasar dengan punggung tangan. Ia tidak akan membiarkan mereka melihatnya hancur lebur dan meraung-raung. Dengan gerakan perlahan namun pasti, Kartika memunguti barang-barangnya yang berserakan di lantai, memasukkannya kembali ke dalam tas. Ia berdiri tegak, menarik napas panjang, lalu menatap satu persatu wajah orang-orang yang telah menghakimi dirinya tanpa bukti yang adil. Baik, Bu, saya akan pergi. Tapi tolong ingat satu hal ini baik-baik. Allah tidak tidur. Allah Maha mengetahui apa yang tangan-tangan manusia perbuat secara sembunyi-sembunyi. Suatu hari nanti, kebenaran akan terungkap dengan cara yang tidak pernah kalian duga. Ucap Kartika lirih namun tajam, menusuk ke dalam hati siapa saja yang mendengarnya. Ia berbalik badan, melangkah keluar dari rumah megah yang kini terasa seperti neraka itu. Di luar, gerimis mulai turun rintik-rintik, seolah langit ikut menangisi nasib malang Kartika malam itu. Pintu gerbang besi yang dingin itu ia dorong. Kartika berjalan kaki menyusuri trotoar yang sepi dan gelap, tanpa tujuan yang pasti, tanpa uang yang cukup, hanya berbekal keyakinan bahwa ia tidak bersalah dan Tuhan bersamanya. Sementara di dalam rumah, sesaat setelah punggung Kartika menghilang di balik kegelapan malam, Hanum langsung memeluk ibunya. Ia menyembunyikan wajahnya di bahu Bu Ida, bukan untuk menangis, melainkan untuk menyembunyikan seringaian licik yang tak tertahankan. Sudah, Hanum sayang. Jangan menangis lagi. Gelangmu sudah kembali, kan? Untung ibu cepat bertindak tegas. Kalau tidak, bisa habis harta kita dikuras perempuan kampung itu pelan-pelan. Hibur Bu Ida sambil mengelus rambut anak perempuan kesayangannya itu dengan penuh kasih sayang. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Aku takut banget tadi, jawab Hanum dengan suara manja yang dibuat-buat. Tenang saja. Ibu pastikan dia tidak akan bisa kembali lagi ke sini. Biar Jalu cari istri baru yang lebih sepadan, yang kaya, yang terhormat, bukan gembel seperti dia. Tambah Bu Ida ketus, sengaja mengeraskan suaranya agar didengar oleh Jalu. Mereka bertiga tidak tahu bahwa roda nasib sedang berputar sangat cepat, jauh lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Hanya 100 meter dari rumah itu, Kartika masih berjalan terseok-seok menembus hujan yang semakin deras, air matanya menyatu dengan air hujan. Dan di ruang tengah yang baru saja menjadi saksi bisu pengusiran itu, keheningan yang canggung kembali tercipta. Jalu menghempaskan tubuhnya ke sofa empuk, menjambak rambutnya sendiri, merasa bersalah namun tak berdaya melawan ibunya.
Ia merasa seperti laki-laki paling gagal di dunia. Saat itulah, tepat 5 menit setelah Kartika pergi, sebuah benda bergetar hebat di atas meja kaca. Handphone Jalu berdering nyaring, memecah kesunyian. Layar menyala terang menampilkan deretan nomor telepon rumah yang tidak dikenal, bukan nomor kontak yang tersimpan. Jalu menatap layar itu dengan tatapan kosong dan malas. Siapa yang menelpon malam-malam begini di tengah kekacauan rumah tangganya? Dengan enggan, tangan Jalu terulur mengambil ponsel itu. Ia tidak tahu bahwa panggilan telepon itu adalah awal dari badai yang sesungguhnya. Badai yang akan membalikkan keadaan 180 derajat. Jalu menatap layar ponselnya yang masih berkedip-kedip dengan ragu. Nama yang tidak dikenal, di jam yang tidak wajar. Dengan helaan napas berat, seolah mengangkat ponsel itu membutuhkan tenaga yang luar biasa besar, ia menggeser tombol hijau di layar. Pikirannya masih kacau balau, terbayang wajah Kartika yang basah oleh air hujan saat melangkah pergi tadi. "Halo?" sapa Jalu dengan suara parau, sisa-sisa kepanikan masih terdengar jelas dalam intonasi bicaranya. Suara di seberang sana terdengar berat, tegas, dan berwibawa, sangat kontras dengan suasana ruang tengah yang baru saja penuh drama tangisan. "Selamat malam. Apa benar saya berbicara dengan pemilik rumah atau kepala keluarga di kediaman Ibu Ida?" Jalu mengernyitkan dahi. Ia menoleh sekilas ke arah ibunya yang sedang duduk santai di sofa, sambil memijat-mijat bahu Hanum. "Iya, benar. Saya Jalu, anak Bu Ida. Ini siapa ya?" "Saya Ibtu Bagas dari Satreskrim Polres Jakarta Selatan," jawab suara itu singkat dan padat. Kata polisi seakan menyengat telinga Jalu. Tubuhnya menegang seketika. Jantungnya berpacu 2 kali lebih cepat. Pikiran buruk langsung memenuhi kepalanya. Apakah sesuatu terjadi pada Kartika? Apakah istrinya nekat melakukan sesuatu yang bodoh di jalan? Atau, apakah istrinya kecelakaan? Melihat perubahan wajah Jalu yang tiba-tiba pucat pasi, Bu Ida yang tadinya sedang asyik menenangkan Hanum langsung terusik. Rasa penasarannya muncul. "Siapa? Jalu? Kenapa mukamu seperti mayat begitu? Jangan bilang itu si perempuan tidak tahu diri nelpon minta maaf dan minta dijemput. Jangan angkat, biar dia rasakan dinginnya malam." Jalu menurunkan ponselnya sedikit dari telinga, menatap ibunya dengan tatapan bingung bercampur takut. "Bukan, Bu. Ini polisi." Mendengar kata polisi, reaksi Hanum justru sangat berbeda. Ia yang tadinya masih sesenggukan pura-pura sedih, tiba-tiba menegakkan punggungnya. Matanya berbinar licik. Senyum sinis merekah di bibirnya yang bergincu merah. Hanum langsung berasumsi bahwa polisi menelpon karena laporan tetangga, atau mungkin satpam kompleks yang melihat keributan tadi dan melaporkan Kartika. "Polisi?" seru Hanum bersemangat. Ia langsung menyambar ponsel itu dari tangan Jalu dengan kasar. "Sini, biar aku yang bicara. Pasti mereka sudah menangkap si maling itu." "Wah, cepat juga kerja Pak Polisi ya. Memang pantas dia langsung dijebloskan ke sel." Bu Ida ikut tersenyum puas, mengangguk-angguk setuju. "Bagus. Bilang sama polisinya, Hanum. Jangan kasih ampun. Barang bukti sudah jelas ada di tas dia. Penjarakan saja biar kapok." Hanum menempelkan ponsel itu ke telinganya dengan gaya angkuh, seolah ia adalah ratu yang baru saja memenangkan peperangan. "Halo, Pak Polisi. Malam Pak. Iya benar, saya korban pencuriannya. Bagaimana Pak? Si Kartika sudah ditangkap kan? Dia pasti belum jauh. Tadi jalannya lambat sekali kayak siput. Saya mau dia diproses hukum seberat-beratnya ya, Pak. Jangan ada damai-damai. Gelang saya mahal itu," cerocos Hanum tanpa memberi jeda lawan bicaranya untuk bersuara. Ia merasa di atas angin, merasa hukum akan berpihak padanya karena ia orang berada. Namun, di seberang sana, hening sejenak. Tidak ada jawaban, "Siap Bu," atau "Benar Bu," seperti yang Hanum harapkan. Hening itu terasa ganjil, membuat bulu kuduk Hanum perlahan meremang. "Halo, Pak? Kok diam saja?" tanya Hanum mulai tidak sabar. Suara Ibtu Bagas kembali terdengar. Namun kali ini nadanya jauh lebih dingin dan tajam, menusuk langsung ke gendang telinga Hanum. "Maaf, Ibu. Kami tidak sedang menangani laporan pencurian gelang.
Kami menelpon untuk memastikan posisi target operasi kami. Kening Hanum berkerut. Senyum di wajahnya perlahan luntur, digantikan oleh kebingungan. Target operasi? Maksud Bapak si Kartika kan? Iya, dia targetnya, dia malingnya. Bukan, Bu, potong Ibtu Bagas tegas. Suaranya terdengar sangat serius dan tidak main-main. Kami sedang melacak sinyal ponsel milik saudari Hanum Prasetya. Apakah yang sedang berbicara ini adalah saudari Hanum Prasetya? Jantung Hanum seakan berhenti berdetak detik itu juga. Darah di wajahnya surut seketika, membuatnya pucat seperti kertas. Kenapa polisi menanyakan namanya dengan nada seperti itu? Kenapa bukan menanyakan Kartika? Firasat buruk mulai menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Tangan Hanum yang memegang ponsel mulai gemetar hebat. Saya Hanum. Ada apa ya, Pak? Kenapa cari saya? Saya kan korbannya di sini. Suara Hanum yang tadinya lantang dan sombong, kini menciut menjadi cicitan tikus yang ketakutan. Bu Ida yang melihat perubahan drastis pada ekspresi anak kesayangannya mulai panik. Ia bangkit dari sofa, mendekat ke arah Hanum. Kenapa? Num? Kenapa mukamu pucat begitu? Polisi bilang apa? Si Kartika melawan? Tanya Bu Ida bertubi-tubi, namun Hanum tidak menjawab. Ia terlalu syok mendengar kalimat selanjutnya dari Ibtu Bagas. Saudari Hanum, kami dari Unit Reserse Kriminal Khusus. Berdasarkan bukti-bukti digital dan laporan para korban, kami memiliki surat perintah penangkapan atas nama Anda terkait dugaan penipuan investasi bodong berkedok arisan sosialitas senilai 2 miliar rupiah, serta dugaan tindak pidana pencucian uang. Suara Ibtu Bagas terdengar bagaikan petir di siang bolong bagi Hanum. Dunia Hanum berputar. Lututnya lemas seketika. Ia hampir saja menjatuhkan ponsel mahal milik adiknya itu jika tidak segera ia cengkeram kuat-kuat karena panik. Arisan bodong? Pencucian uang? Bagaimana mereka bisa tahu? Bukannya selama ini ia sudah sangat rapi menutupi jejaknya? Bukannya ia sudah mengkambing hitamkan orang lain di grup WhatsApp arisannya? Ini pasti salah sambung. Bapak salah orang. Saya tidak tahu apa-apa soal investasi. Saya ini korban pencurian. Pak, jangan mengada-ada. Teriak Hanum histeris, mencoba menyangkal kenyataan, suaranya melengking tinggi memenuhi ruangan. Jalu bingung melihat kakaknya yang tiba-tiba histeris ketakutan. Mbak Hanum kenapa? Siapa yang nelpon? Tanya Jalu mencoba mengambil kembali ponselnya, tapi Hanum menepisnya kasar. Bohong. Kalian bohong. Siapa yang lapor? Aku orang terhormat, jerit Hanum lagi ke arah ponsel. Tidak perlu berdebat di telepon, Bu Hanum. Suara Ibtu Bagas terdengar semakin dekat, bukan hanya dari speaker ponsel, tapi seolah ada gema dari luar rumah. Kami sudah melacak posisi Anda sejak 1 jam yang lalu. Kami tahu Anda ada di dalam rumah. Tim kami sudah berada di depan pagar rumah Anda sekarang. Bersamaan dengan kalimat terakhir itu, terdengar suara sirine yang meraung-raung dari arah depan rumah. Suara itu begitu nyaring dan dekat, membelah keheningan malam kompleks perumahan elit itu. Cahaya lampu rotator berwarna biru dan merah berputar-putar, menembus masuk melalui celah-celah gorden jendela ruang tamu, menyinari wajah-wajah di dalam rumah dengan warna kepanikan. Jalu berlari ke arah jendela, menyibakkan gorden. Matanya terbelalak. 3 mobil polisi sudah terparkir melintang di depan gerbang rumah mereka. Beberapa petugas berseragam lengkap dan beberapa berpakaian preman tampak turun dari mobil dengan sigap. Bu. Jalu menoleh ke arah ibunya dengan suara bergetar. Ada banyak polisi di depan, Bu. Mereka mau masuk. Bu Ida ternganga, tangannya memegang dada yang terasa sesak. Ia menatap Hanum yang kini terduduk lemas di lantai, sambil memegang ponsel yang sambungannya sudah terputus. Hanum? Apa yang terjadi? Kenapa ada polisi? Kamu bilang mereka mau tangkap Kartika? Kenapa mereka mengepung rumah kita? Hanum tidak menjawab. Bibirnya keluh. Keringat dingin bercucuran deras. Ia tahu, permainan sandiwaranya sudah tamat. Bukan Kartika yang akan hancur malam ini, tapi dirinya. Dan yang paling mengerikan, ia tidak punya persiapan apa-apa untuk kabur. Uang tunai yang ia kumpulkan dari hasil menipu teman-teman sosialitanya masih tersimpan di brankas kamar, dan sekarang, polisi sudah ada di depan pintu.
Suara bel rumah berbunyi nyaring, diikuti ketukan pintu yang tegas dan keras. Dok, dok, dok. Selamat malam. Kami dari kepolisian. Buka pintunya. Suara gedoran di pintu kayu jati yang kokoh itu semakin bertalu-talu, seirama dengan detak jantung Jalu yang rasanya mau meledak. Lampu rotator polisi yang menyala biru kemerahan memantul-mantul di dinding ruang tamu, menciptakan bayangan-bayangan yang menakutkan. Bu Ida, yang masih belum memahami situasi sepenuhnya, justru terlihat bersemangat. Ia mengira polisi-polisi itu datang sebagai pahlawan yang akan membela kehormatan keluarganya dari ulah Kartika. Buka pintunya, Jalu. Cepat, perintah Bu Ida tidak sabar. Jangan biarkan Pak Polisi menunggu. Biar mereka segera mengejar si Kartika sebelum dia lari jauh membawa aib keluarga kita. Dengan tangan gemetar hebat dan keringat dingin yang membasahi telapak tangan, Jalu memutar kunci pintu. Klik. Pintu terbuka lebar. Angin malam langsung menerobos masuk, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di ambang pintu, berdiri Ibtu Bagas dengan wajah tegas dan rahang mengeras, diapit oleh 2 petugas berseragam lengkap dan 2 orang berpakaian preman. Aura otoritas yang mereka pancarkan membuat nyali Jalu menciut seketika. Selamat malam. Sapa Ibtu Bagas datar, matanya menyapu seisi ruangan dengan tatapan tajam seorang pemburu yang telah menemukan mangsanya. Belum sempat Jalu menjawab, Bu Ida sudah menyerobot maju. Wajah wanita tua itu tampak sumringah, sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan ketegangan di wajah para petugas. Malam, Pak. Alhamdulillah bapak-bapak cepat sekali datangnya. Benar-benar pelayanan yang memuaskan. Ayo Pak, jangan buang waktu di sini. Mantu kurang ajar itu baru saja keluar 5 menit yang lalu. Cirinya pakai baju kerja lusuh, bawa tas hitam murah. Pasti belum jauh dari komplek ini. Seret dia kemari, Pak, biar dia tahu rasa. Cerocos Bu Ida berapi-api, telunjuknya menunjuk-nunjuk ke arah jalan raya yang gelap. Ibtu Bagas mengerutkan kening, tampak bingung dengan sambutan yang aneh ini. Ia menatap Bu Ida, lalu beralih menatap Hanum yang kini berdiri mematung di dekat tangga dengan wajah sepucat mayat. Maaf, Ibu. Sepertinya ada kesalahpahaman, potong Ibtu Bagas dengan suara berat yang seketika membungkam ocehan Bu Ida. Kami datang bukan untuk mengejar pencuri tas atau urusan rumah tangga. Kami datang untuk menjemput saudari Hanum Prasetya. Senyum di wajah Bu Ida perlahan luntur, berganti dengan ekspresi bingung. Maksud Bapak apa? Hanum itu anak saya. Dia korbannya. Gelang berliannya yang dicuri. Kenapa malah dia yang mau dijemput? Bapak ini polisi dari sektor mana sih? Kok tidak nyambung? Bu Ida mulai meninggikan suaranya, merasa tersinggung. Ibtu Bagas mengabaikan protes Bu Ida. Ia melangkah masuk melewati Jalu, langsung menuju ke arah Hanum yang kakinya gemetar hebat, hingga lututnya saling beradu. Saudari Hanum Prasetya, ucap Ibtu Bagas lantang sambil mengeluarkan selembar surat dengan kop kepolisian resmi. Saya membawa surat perintah penangkapan atas nama Anda. Anda dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan berkedok investasi bodong, penggelapan dana arisan sosialita, serta dugaan pencucian uang dengan total kerugian korban mencapai 2 miliar rupiah. Duar. Kalimat itu meledak di tengah ruang tamu yang mewah itu lebih dahsyat daripada bom manapun. Bu Ida terhuyung ke belakang, tangannya meraba-raba sandaran sofa untuk menahan tubuhnya yang tiba-tiba lemas tak bertulang. Matanya membelalak lebar, mulutnya menganga tak percaya. 2 miliar, gumam Bu Ida nyaris tak terdengar. Ia menoleh kaku ke arah anak kesayangannya. Hanum, apa yang polisi ini bicarakan? Investasi apa? Penipuan apa? Kamu bilang kamu sukses bisnis tas impor. Kamu bilang uangmu banyak karena usahamu lancar. Hanum menggeleng-gelengkan kepalanya panik, air mata ketakutan mulai mengalir deras, merusak riasan wajahnya yang tebal. Bohong, Bu. Itu fitnah. Mereka semua bohong. Aku dijebak, Bu. Jangan percaya sama polisi ini, teriak Hanum histeris, mencoba mundur menaiki anak tangga untuk melarikan diri ke kamarnya. Namun, 2 petugas wanita yang sigap langsung bergerak cepat. Mereka menahan lengan Hanum sebelum ia sempat menaiki anak tangga ketiga. Lepaskan. Lepaskan aku. Kalian tidak punya hak. Aku orang kaya. Aku bisa bayar pengacara mahal.
jerit Hanum meronta-ronta, tapi cengkeraman petugas itu terlalu kuat. Anda berhak diam dan menghubungi pengacara Anda nanti di kantor polisi. Tapi sekarang, Anda harus ikut kami, tegas Ibtu Bagas. Ia memberi isyarat pada anggotanya. Borgol. Bunyi klik logam beradu dengan logam terdengar mengerikan di telinga Bu Ida. Melihat tangan halus putrinya yang biasa dihiasi perhiasan mahal kini dibelenggu oleh borgol besi yang dingin, pertahanan Bu Ida runtuh total. Jangan bawa anak saya. Bu Ida menjerit histeris, mencoba maju untuk menarik Hanum dari pegangan polisi, tapi Jalu dengan cepat menahan tubuh ibunya dari belakang. Sadar, Bu. Sadar. Bisik Jalu dengan suara serak, air matanya sendiri mulai menetes melihat kehancuran yang terjadi begitu cepat di depan matanya. Pak polisi, ini pasti salah. Raung Bu Ida sambil meronta di pelukan Jalu. Anak saya anak baik-baik. Dia tulang punggung keluarga ini. Dia yang membelikan saya perhiasan, dia yang merenovasi rumah ini. Uangnya halal. Tidak mungkin dia menipu. Ibtu Bagas menatap Bu Ida dengan tatapan prihatin namun tegas. Ibu, kami sudah memantau aliran dana di rekening anak ibu selama 3 bulan terakhir. Uang yang digunakan untuk merenovasi rumah ini, uang yang dipakai untuk membeli perhiasan yang ibu pakai, semuanya berasal dari uang tabungan para korban. Ada ibu-ibu pensiunan yang kehilangan uang jaminan hari tua, ada janda yang kehilangan uang santunan suaminya, semua karena percaya pada janji manis anak ibu. Penjelasan Ibtu Bagas bagaikan tamparan keras yang menyadarkan Bu Ida dari mimpi indahnya. Tubuh wanita tua itu merosot ke lantai, kakinya tak lagi kuat menopang berat badan. Ia menatap Hanum dengan pandangan nanar. Hanum, jawab ibu. Suara Bu Ida bergetar hebat. Apa benar gelang berlian yang kamu tuduhkan dicuri Kartika tadi? Kamu beli pakai uang orang. Hanum yang sudah tidak bisa berkutik hanya bisa menunduk, menangis terseduh-seduh. Kebisuan Hanum adalah jawaban yang paling menyakitkan bagi Bu Ida. Ya Allah, Bu Ida memegangi dadanya yang terasa nyeri luar biasa. Ia baru sadar, beberapa menit yang lalu ia telah mengusir menantunya yang jujur dan hidup sederhana, demi membela seorang penipu ulung yang ternyata adalah darah dagingnya sendiri. Bawa dia, perintah Ibtu Bagas singkat. Para petugas mulai menggiring Hanum keluar rumah. Hanum berteriak-teriak memanggil nama ibunya, memohon pertolongan, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Tetangga kanan-kiri yang mendengar keributan mulai keluar dari rumah mereka, berbisik-bisik, dan beberapa bahkan merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Aib yang selama ini ditutupi dengan rapat, kini terpampang nyata di bawah sorotan lampu jalan. Di tengah kekacauan itu, Jalu hanya bisa berdiri mematung di samping ibunya yang bersimpuh di lantai. Pikirannya melayang pada Kartika. Istrinya yang ia biarkan pergi sendirian dalam hujan. Istrinya yang dituduh mencuri barang yang ternyata dibeli dari uang haram. Rasa penyesalan mulai merayap naik ke tenggorokan Jalu, mencekiknya perlahan. Sementara itu, di luar pagar, mobil patroli polisi masih menyalakan lampu rotatornya, menjadi tontonan warga komplek yang semakin ramai berkerumun. Mereka semua menyaksikan bagaimana Hanum, sang primadona komplek yang angkuh, digelandang masuk ke dalam mobil tahanan seperti seorang kriminal kelas teri. Drama di rumah Bu Ida malam itu baru saja mencapai puncaknya. Namun ini baru awal dari kehancuran yang sesungguhnya. Hujan yang turun semakin deras malam itu seolah berlomba dengan air mata yang membasahi pipi Kartika. Ia baru berjalan sekitar 100 meter dari gerbang rumah megah yang selama 2 tahun ini menjadi sangkarnya, namun langkah kakinya terhenti mendadak. Bukan karena ia lelah, melainkan karena suara sirine yang meraung-raung membelah keheningan malam, semakin lama semakin dekat, dan berhenti tepat di arah belakangnya, di arah rumah Bu Ida. Kartika menoleh. Matanya menyipit menembus tirai hujan. Cahaya biru dan merah yang berpendar-pendar memantul di aspal basah, menerangi fasad rumah mertuanya dengan kilatan yang mencolok. Firasatnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Bukan, ini bukan tentang dirinya yang dilaporkan. Ia tahu betul ia tidak bersalah. Tapi ada dorongan kuat dalam hatinya yang memaksanya untuk memutar badan. Apa yang terjadi? Gumamnya lirih. Meskipun hatinya masih sakit karena diusir bak pengemis, nurani Kartika tidak bisa dibohongi. Ia masih istri Jalu. Dengan langkah ragu namun pasti, Kartika menyeret kakinya kembali ke arah rumah itu.
Ia tidak lagi peduli pada bajunya yang basah kuyup atau sepatu kerjanya yang penuh lumpur. Sesampainya di depan pagar, kerumunan tetangga sudah mulai memadati jalan. Bisik-bisik tetangga terdengar riuh rendah, namun seketika senyap saat Kartika membelah kerumunan itu untuk masuk ke halaman. Pemandangan di teras rumah membuatnya terpaku. Di sana, Hanum, kakak iparnya yang angkuh, sedang meronta-ronta dalam cengkeraman dua petugas polisi. Tangan Hanum terborgol ke belakang. Rambutnya yang biasa tertata rapi kini acak-acakan. Wajahnya yang biasa dipulas make-up tebal kini luntur oleh air mata ketakutan. "Lepaskan. Aku tidak salah. Aku dijebak," jerit Hanum histeris, suaranya parau. Saat itulah mata Hanum menangkap sosok Kartika yang berdiri di dekat tiang teras, basah kuyup namun berdiri tegak dengan wajah tenang. Melihat Kartika, bukannya malu, Hanum justru meluapkan kemarahannya yang membabi buta. "Heh, puas kamu? Ini pasti ulah kamu kan? Kamu yang lapor polisi kan karena dendam aku tuduh mencuri?" Teriak Hanum menuduh sembarangan, mencoba mencari kambing hitam di detik-detik terakhir kehancurannya. Jalu yang sedang memapah Bu Ida yang lemas, menoleh kaget melihat istrinya kembali. "Tika, kamu kembali?" Kartika tidak menjawab pertanyaan Jalu. Ia bahkan tidak menatap suaminya. Tatapannya lurus, tajam, dan dingin tertuju pada Hanum. Ia melangkah maju perlahan, mendekati kakak iparnya yang sedang dikunci gerakannya oleh polisi. Tidak ada lagi Kartika yang menunduk takut. Tidak ada lagi Kartika yang diam saja saat dihina. Malam ini, di bawah guyuran hujan dan sorot lampu polisi, Kartika menunjukkan sisi yang selama ini ia pendam. "Mbak Hanum," suara Kartika terdengar tenang, namun getarannya mampu menembus keributan di teras itu. "Aku tidak pernah melapor ke polisi. Aku bahkan tidak tahu kalau Mbak menipu orang sebanyak itu." Kartika berhenti tepat 2 langkah di depan Hanum. Ia menarik napas panjang, lalu melanjutkan kalimatnya yang membuat seisi teras terhenyak. "Tapi Mbak, bukannya uang arisan 2 miliar yang Mbak gelapkan itu, yang Mbak pakai sebagian untuk membeli gelang berlian tadi sore? Gelang yang Mbak tuduh aku curi?" Hening. Pernyataan Kartika barusan seperti menyiram bensin ke dalam api yang sudah berkobar. Hanum terbelalak, mulutnya terkunci rapat. Ia tidak menyangka Kartika tahu. Bu Ida yang setengah sadar langsung mendongak. "Apa maksudmu, Tika? Kamu tahu? Dari mana kamu tahu?" Kartika menoleh sekilas ke arah mertuanya. Tatapannya menyiratkan rasa kasihan sekaligus kekecewaan yang mendalam. "Bu, sebulan yang lalu, aku tidak sengaja menemukan buku catatan kecil Mbak Hanum jatuh di bawah sofa ruang tengah saat aku menyapu. Di situ tertulis daftar nama anggota arisan dan jumlah uang yang masuk, tapi tidak ada catatan uang keluar untuk pemenang arisan. Semuanya ditransfer ke rekening pribadi Mbak Hanum dan rekening toko perhiasan." Jalu ternganga. "Jadi, kamu tahu selama ini, Dek? Kenapa kamu diam?" "Aku diam karena aku menunggu Mbak Hanum sadar, Mas," jawab Kartika getir. "Aku diam karena aku tidak mau merusak nama baik keluarga ini di depan tetangga. Aku pikir Mbak Hanum akan mengembalikannya. Tapi ternyata, uang haram itu justru dipakai untuk membeli berlian. Lalu berlian itu dijadikan alat untuk memfitnah aku, supaya aku diusir dari rumah ini." Kartika kembali menatap Hanum yang kini pucat pasi, karena rahasianya dikuliti habis-habisan di depan polisi dan ibunya sendiri. "Mbak memfitnahku mencuri gelang itu karena Mbak panik, kan? Mbak tahu polisi sudah mengincar Mbak. Mbak butuh alasan untuk mengusirku supaya Mbak bisa menguasai kamar kami dan menyembunyikan sisa uang tunai di sana. Atau mungkin Mbak mau melarikan diri tapi butuh keributan sebagai pengalihan isu." Analisa Kartika tepat sasaran. Hanum lemas, lututnya goyah. Ia tidak bisa menyangkal lagi. Ibtu Bagas yang mendengar penjelasan itu mengangguk paham. Keterangan Ibu Kartika sangat masuk akal dan sesuai dengan pola yang kami temukan. Saudari Hanum memang terdeteksi melakukan transaksi besar di toko perhiasan sore ini, sesaat sebelum tim kami bergerak, ujar Ibtu Bagas tegas. Bu Ida meraung menangis. Ia memukuli dadanya sendiri yang sesak. Kenyataan ini terlalu pahit. Menantu yang ia sebut pencuri dan ia usir, ternyata adalah orang yang selama ini menyimpan aib anaknya rapat-rapat. Sementara anak yang ia banggakan,
Ternyata adalah penipu yang memakan uang orang dan memfitnah adik iparnya sendiri demi menutupi kejahatan. Bawa dia sekarang, perintah Ibtu Bagas. Polisi mulai menarik Hanum menuju mobil. Hanum tidak lagi berteriak. Ia tertunduk lesu, hancur, malu, dan tak berdaya. Saat melewati Kartika, Hanum sempat menatap adik iparnya itu sekilas. Tatapan memohon ampun yang sudah terlambat. Kartika tidak memalingkan wajah. Ia menatap kepergian Hanum dengan tatapan kosong. Tugasnya sebagai penutup aib sudah selesai. Allah sendiri yang membuka tabir itu dengan caranya yang menyakitkan namun adil. Mobil polisi mulai bergerak meninggalkan halaman rumah, membawa Hanum pergi menuju dinginnya jeruji besi. Sirine kembali dinyalakan, menjauh membelah malam. Kerumunan tetangga masih berbisik-bisik, menatap sinis ke arah Bu Ida yang kini menangis meraung-raung di lantai teras, dipeluk oleh Jalu yang juga tampak kacau balau. Kartika masih berdiri di sana, di ujung teras yang basah. Hujan mulai reda, menyisakan gerimis tipis. Ia melihat kehancuran keluarga suaminya di depan mata. Namun anehnya, tidak ada rasa puas di hatinya. Yang ada hanya rasa lelah yang luar biasa. Ia membenarkan letak tas di bahunya, lalu berbalik badan, bersiap untuk pergi lagi. Kali ini untuk selamanya. Tika, tunggu. Seru Jalu menyadari istrinya hendak melangkah pergi lagi. Jalu hendak berlari mengejar Kartika yang sudah berada di ambang pagar, namun langkahnya terhenti oleh tangan kekar Ibtu Bagas yang menahan bahunya. Maaf Pak Jalu, kami belum selesai. Sesuai prosedur, kami harus melakukan penggeledahan di kamar tersangka sekarang juga untuk mengamankan barang bukti lainnya. Kami butuh Bapak atau Ibu sebagai saksi pemilik rumah, ucap Ibtu Bagas tegas. Jalu bimbang. Ia menoleh ke arah Kartika yang berdiri diam di bawah gerimis, lalu menoleh ke arah ibunya yang masih menangis di lantai. Kartika, yang melihat keraguan di wajah suaminya, justru melangkah kembali masuk ke teras. Bukan untuk Jalu, tapi karena ia tahu prosedur hukum ini membutuhkan saksi agar tidak ada fitnah di kemudian hari. Biar aku yang temani polisi, Mas. Kamu urus ibu, ucap Kartika dingin tanpa menatap mata suaminya. Jalu hanya bisa mengangguk lemah, memapah Bu Ida untuk duduk di kursi teras. Sementara Kartika mengantar Ibtu Bagas dan timnya menuju kamar Hanum di lantai 2. Saat pintu kamar Hanum dibuka, aroma parfum mahal langsung menyeruak keluar, bercampur dengan hawa dingin AC yang belum dimatikan. Kamar itu lebih mirip butik daripada kamar tidur. Deretan tas bermerek, sepatu hak tinggi dengan sol merah yang terkenal mahal, dan baju-baju desainer tergantung rapi. Bu Ida yang bersikeras ikut naik dengan langkah tertatih-tatih, menatap kamar kebanggaan putrinya itu dengan pandangan nanar. Dulu, ia selalu memamerkan kemewahan kamar ini pada tamu-tamunya sebagai bukti kesuksesan Hanum. Silakan diperiksa, Pak, ujar Kartika sopan. Para petugas mulai bekerja. Mereka membuka lemari, laci meja rias, hingga kolong tempat tidur. Dan di sanalah, satu persatu kebohongan Hanum mulai terkelupas. Lapor Endan, ditemukan tumpukan dokumen di belakang lemari baju, seru seorang petugas. Ibtu Bagas menerima dokumen itu dan memeriksanya. Wajahnya menggeleng prihatin. Ia menunjukkan kertas-kertas itu pada Bu Ida dan Jalu yang berdiri di ambang pintu. Lihat ini, Bu. Ini bukan dokumen bisnis. Ini adalah puluhan surat tagihan kartu kredit yang sudah macet total. Total tunggakannya mencapai ratusan juta rupiah. Dan ini... Ibtu Bagas mengangkat sebuah buku rekening koran, ini bukti transfer keluar ke situs judi online dan gaya hidup konsumtif. Uang yang masuk dari para korban investasi bodong itu, langsung habis diputar untuk menutupi hutang-hutang ini dan membiayai kemewahan palsu ini. Bu Ida menutup mulutnya tak percaya. Judi? Hanum main judi? Tapi dia bilang dia ikut trading saham syariah. Itu hanya kedok, Bu, sambung Kartika pelan. Mbak Hanum sering terlihat gelisah kalau sedang pegang HP, itu karena dia sedang kalah taruhan. Saya sering dengar dia marah-marah sendiri di kamar mandi. Petugas lain kemudian menemukan sebuah kotak brankas kecil yang tersembunyi di balik lukisan dinding. Karena kuncinya tidak ada, petugas terpaksa membongkarnya paksa. Saat terbuka, isinya membuat mata Jalu terbelalak. Bukan uang tunai yang banyak,
melainkan tumpukan perhiasan emas dan beberapa sertifikat tanah yang asing. Ini. Jalu mengenali salah satu sertifikat itu. Ini sertifikat tanah warisan bapak di kampung. Kok bisa ada di sini? Bukannya ibu simpan di lemari ibu? Bu Ida gemetar hebat. Iya, ibu simpan di lemari ibu. Kapan Hanum mengambilnya? Sepertinya sudah lama, Bu. Dan lihat tanggal di map ini, sertifikat ini sudah digadaikan ke rentenir perorangan 3 bulan lalu. Jelas Ibtu Bagas sadis namun jujur. Fakta itu menghantam Bu Ida lebih keras dari sebelumnya. Anak yang ia puja, yang ia bela mati-matian sampai mengusir menantu, ternyata adalah pencuri sesungguhnya di rumah ini. Hanum tidak hanya mencuri uang orang lain, tapi juga mencuri masa depan ibunya sendiri. Lalu soal gelang berlian tadi. Ibtu Bagas mengambil struk pembelian yang ditemukan remuk di tempat sampah kamar Hanum. Ini struk pembeliannya. Tanggal hari ini, jam 4 sore. Dibeli tunai 50 juta rupiah. Saudari Hanum sengaja membelinya untuk segera mengubah uang tunai hasil kejahatan menjadi barang, agar tidak terlacak di rekening bank. Ini modus klasik pencucian uang. Tapi Pak, Jalu bertanya dengan suara serak, kenapa dia harus memfitnah istri saya? Kalau dia sudah beli gelang itu, kenapa harus pura-pura hilang dan menuduh Tika? Kartika yang menjawab pertanyaan itu. Ia menunjuk ke arah jendela kamar Hanum yang menghadap langsung ke jalan raya. Karena Mbak Hanum butuh kambing hitam untuk mengalihkan perhatian, Mas. Dia tahu polisi sudah mengintainya. Dia panik. Rencananya, kalau aku diusir sore ini, dia akan pindah ke kamar kita di bawah yang punya akses pintu samping ke garasi. Kartika menarik napas panjang, menahan sesak mengingat kekejaman iparnya. Di bawah kasur tempat tidur kita, ada rongga yang cukup besar. Kan Mas? Mbak Hanum pernah tanya soal itu bulan lalu. Dia berencana menyembunyikan sisa uang tunai dan emas-emas ini di sana, lalu kabur lewat pintu samping saat tengah malam, seolah-olah dia sedang mengejar aku. Keributan soal pencurian itu cuma sandiwara untuk memuluskan rencana kaburnya, dan membuat kalian sibuk menyalahkan aku. Penjelasan Kartika masuk akal. Semua kepingan puzzle tersusun rapi. Hanum adalah sutradara yang licik, yang rela mengorbankan siapa saja demi menyelamatkan dirinya sendiri. Bu Ida merosot di kusen pintu, kakinya tak lagi mampu menopang tubuhnya yang ringkih. Ia menangis tanpa suara. Rasa malunya sudah sampai ke ubun-ubun. Ia teringat kata-katanya pada Kartika tadi, aku tak butuh mantu pencuri. Ternyata, pencuri itu adalah darah dagingnya sendiri yang selama ini ia manjakan berlebihan. Penggeledahan selesai. Barang-barang bukti dimasukkan ke dalam kantong plastik berlabel kepolisian. Kamar mewah itu kini berantakan, persis seperti kehidupan pemiliknya. Terima kasih atas kooperatifnya. Kami akan memanggil Bapak atau Ibu untuk dimintai keterangan lebih lanjut di kantor besok. Pamit Ibtu Bagas sopan. Polisi-polisi itu turun tangga, meninggalkan rumah yang kini terasa seperti kuburan. Sepi, dingin, dan penuh aura penyesalan. Kartika ikut turun, berjalan di belakang polisi. Ia merasa urusannya di rumah ini sudah benar-benar selesai. Kebenaran sudah terungkap sejelas-jelasnya. Sesampainya di ruang tengah, Bu Ida yang masih lemas di lantai menatap kaki Kartika yang melangkah melewatinya. Ada dorongan kuat di hati Bu Ida untuk memegang kaki menantunya itu, untuk menahannya, untuk meminta maaf. Tapi lidahnya keluh. Harga dirinya yang setinggi langit kini hancur lebur, menyisakan rasa malu yang teramat sangat. Bagaimana mungkin ia meminta maaf setelah mengusir Kartika dengan begitu kejam? Kartika berhenti sejenak di depan pintu utama yang masih terbuka. Hujan sudah berhenti, menyisakan aroma tanah basah. Ia tidak menoleh ke belakang. Saya pamit, Mas. Tolong jaga ibu. Obat darah tingginya ada di laci dapur rak kedua. Jangan lupa diminum. Nanti ibu stroke kalau terlalu banyak pikiran. Ucap Kartika datar, masih sempat memikirkan kesehatan mertua yang telah menzaliminya. Tanpa menunggu jawaban Jalu, Kartika melangkah keluar. Kali ini langkahnya ringan. Beban fitnah itu sudah diangkat dari pundaknya. Tika. Panggil Jalu lirih, suaranya tercekat di tenggorokan. Ia ingin mengejar, tapi kakinya terasa berat seolah dipaku ke lantai. Ia sadar, ia tidak pantas mengejar wanita sebaik Kartika setelah apa yang ia lakukan.
atau lebih tepatnya, apa yang tidak ia lakukan, tadi sore. Mobil polisi terakhir meninggalkan pekarangan. Kartika berjalan ke arah berlawanan, menuju gerbang komplek. Di sana, sebuah taksi online yang dipesan sahabatnya sudah menunggu. Kartika masuk ke dalam mobil, dan perlahan menghilang dari pandangan Jalu yang hanya bisa menatap nanar dari teras rumah yang kini terasa begitu kosong dan menakutkan. Mobil patroli polisi yang membawa Hanum telah benar-benar menghilang di tikungan jalan, menyisakan jejak ban basah di aspal dan aib yang menganga lebar bagi keluarga Bu Ida. Namun, kerumunan tetangga di depan pagar rumah belum juga bubar. Mereka justru semakin ramai, berdiri berkelompok-kelompok di bawah lampu jalan, berbisik-bisik dengan nada yang cukup keras untuk didengar. Ya ampun, tidak nyangka ya, Mbah Hanum yang gayanya selangit itu ternyata penipu kelas kakap. Celetuk seorang ibu berdaster yang rumahnya tepat di seberang jalan. Iya, kasihan itu menantunya, si Kartika. Tadi sore saya dengar dia dibentak-bentak, diusir, dibilang maling. Ternyata malingnya malah anak sendiri. Kualat itu namanya, sahut tetangga yang lain. Suara-suara sumbang itu bagaikan ribuan jarum yang menusuk telinga Bu Ida. Dengan wajah merah pada menahan malu yang tak terperi, Bu Ida tertatih-tatih masuk ke dalam rumah. Jalu buru-buru menutup pintu utama rapat-rapat, lalu mengunci ganda, seolah-olah kunci itu bisa menahan rasa malu yang sudah kepalang menyebar ke seluruh komplek. Begitu pintu tertutup, keheningan di dalam rumah terasa mencekik. Tidak ada lagi suara tawa Hanum yang biasanya membanggakan tas barunya. Tidak ada lagi suara denting piring makan malam yang biasanya sudah disiapkan Kartika. Rumah mewah itu mendadak terasa seperti kuburan yang dingin dan suram. Bu Ida merosot duduk di lantai ruang tamu, bersandar pada kaki meja. Ia menatap kosong ke arah tangga, tempat di mana beberapa menit lalu anak kebanggaannya diseret polisi dengan tangan terborgol. Anakku, Hanum. Rintih Bu Ida pilu. Air matanya kembali tumpah. Bukan lagi air mata kemarahan, tapi air mata kehancuran. Bagaimana ini, Jalu? Kakakmu di penjara? Apa kata orang-orang nanti? Mau ditaruh di mana muka ibu? Jalu berdiri kaku di tengah ruangan, bingung harus berbuat apa. Biasanya, jika ada masalah sekecil apapun, Kartika yang selalu sigap mengambil alih. Kartika yang akan membawakan air hangat, Kartika yang memijat kaki ibu, Kartika yang menenangkan suasana. Kini, Jalu merasa seperti nahkoda kapal yang kehilangan kompas di tengah badai. Bu, minum dulu ya. Jalu mencoba ke dapur, mengambil segelas air. Namun tangannya gemetar hingga air itu tumpah sedikit membasahi meja. Ia baru sadar, selama ini ia tidak pernah tahu di mana letak gelas, di mana letak persediaan gula, atau bagaimana cara menyalakan dispenser yang galonnya ternyata sudah kosong. Ketiadaan Kartika baru terasa 5 menit, tapi dampaknya sudah melumpuhkan fungsi rumah itu. Bu Ida menepis gelas yang disodorkan Jalu. Ibu tidak butuh minum. Ibu butuh Hanum, dan ibu butuh Kartika. Mana istrimu? Suruh dia pulang. Siapa yang akan mengurus rumah kalau dia pergi? Siapa yang akan masak besok? Siapa yang akan siapkan obat ibu? Teriakan Bu Ida terdengar egois, namun di balik itu tersirat kepanikan luar biasa. Bu Ida sadar ia tidak bisa hidup mandiri. Selama ini ia terlalu bergantung pada mantu yang ia hina-hina itu. Kartika sudah pergi, Bu. Ibu sendiri yang mengusirnya tadi. Jawab Jalu pelan, rasa sesal mulai merayapi dadanya. Kalimat Kartika tentang obat darah tinggi tadi terngiang-ngiang di kepalanya. Bahkan di saat terakhir sebelum pergi, Kartika masih memikirkan kesehatan orang yang telah menzaliminya. Susul dia. Telpon dia, perintah Bu Ida histeris. Bilang sama dia, ibu sakit. Bilang sama dia, ibu maafkan dia. Suruh dia pulang sekarang juga untuk bereskan kamar Hanum yang diacak-acak polisi tadi. Jalu menghela napas kasar. Ibunya belum juga berubah. Masih menganggap Kartika sebagai bawahan yang bisa dipanggil seenaknya. Namun, melihat kondisi ibunya yang semakin pucat dan napasnya mulai tersengal-sengal, Jalu tidak punya pilihan. Ia merogoh saku celananya, mengambil ponsel, dan mencari nama, istriku, di kontak. Jari Jalu gemetar saat menekan tombol panggil. Tut, tut. Panggilan tersambung. Jantung Jalu berdegup kencang. Halo?
Suara Kartika terdengar tenang di seberang sana, kontras dengan kegaduhan di rumah Bu Ida. Suara deru mesin mobil terdengar samar di latar belakang. "Halo, Dek? Tika?" Jalu menyahut cepat, suaranya terdengar putus asa. "Kamu di mana? Tolong balik rumah sebentar, Dek." "Ibu." Ibu histeris terus. "Ibu pingsan-pingsan cari kamu. Kamu tega lihat ibu begini?" Hening sejenak di ujung telepon. Lalu terdengar helaan napas panjang Kartika. "Mas Jalu." Suara Kartika terdengar tegas, tidak ada lagi nada memelas seperti saat ia dituduh tadi sore. "Tolong jangan jadikan kesehatan ibu sebagai tameng lagi. Tadi sore, saat aku diusir seperti anjing kurap, apa ibu ingat kesehatanku? Apa Mas ingat perasaanku? Tapi Dek, situasinya beda sekarang. Kita semua lagi kena musibah. Hanum ditangkap. Rumah berantakan. Mas nggak bisa urus ibu sendirian. Kamu kan istri Mas. Kewajiban kamu berbakti sama mertua." Rengek Jalu, masih menggunakan dalil kewajiban untuk menekan istrinya. "Kewajiban?" Kartika tertawa kecil, tawa yang terdengar miris. "Kewajibanku gugur saat ibu bilang, keluar dari rumahku, aku tak butuh mantu pencuri. Mas, aku pulang ke rumah orang tuaku atau ke tempat sahabatku bukan karena aku ngambek. Tapi karena harga diriku sudah kalian injak sampai hancur. Mas pikir aku ini apa? Ban serep? Yang dipakai kalau ban utamanya pecah, tapi dibuang kalau sudah tidak butuh. Bukan begitu, Tika? Maksud Mas." "Sudah, Mas," potong Kartika. "Urus ibumu. Buktikan kalau Mas anak berbakti. Masak sendiri, cuci piring sendiri, siapkan obat ibu sendiri. Itu ibumu, bukan ibuku. Selama ini aku melakukannya karena aku menghormatimu. Tapi kalau kamu sendiri tidak bisa menghormati istrimu di depan keluargamu, jangan harap aku mau jadi babu di rumah itu lagi." "Tika, tunggu. Jangan dimatikan," seru Jalu panik. "Sampaikan salamku buat Bu Ida. Bilang, semoga beliau cepat sembuh supaya bisa menjenguk Mbak Hanum di penjara. Assalamualaikum." Klik. Sambungan terputus. Jalu menatap layar ponselnya dengan tatapan nanar. Ia mencoba menelpon lagi, tapi operator menjawab, "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan." Kartika mematikan ponselnya. Jalu terduduk lemas di samping ibunya. Dia nggak mau pulang, Bu." Bu Ida yang mendengar itu langsung meraung semakin keras, memukuli lantai marmer. "Dasar menantu durhaka, tidak tahu diuntung. Awas saja kalau dia balik ngemis-ngemis minta maaf nanti, tidak akan ibu bukakan pintu." Sumpah serapah masih keluar dari mulut Bu Ida, padahal ia sendiri yang sedang butuh pertolongan. Sementara itu, di sebuah rumah kos sederhana namun asri di pinggiran kota, sebuah taksi online berhenti. Kartika turun sambil menenteng tas kerjanya yang basah. Di pagar kos, seorang wanita sebaya dengan wajah ramah sudah menunggu. Itu Sari, sahabat Kartika sejak SMA. Sari langsung berlari memeluk Kartika erat-erat. Tanpa kata-kata, pelukan itu meruntuhkan tembok pertahanan Kartika. Di bahu sahabatnya itulah, Kartika akhirnya menangis. Bukan tangisan sedih karena diusir, tapi tangisan lega. Rasanya seperti baru saja keluar dari penjara yang pengap setelah 2 tahun dikurung. "Sudah, Tik, sudah," bisik Sari sambil mengusap punggung Kartika yang berguncang hebat. "Kamu aman sekarang. Nggak ada yang nuduh kamu maling di sini. Nggak ada mertua toksik di sini. Masuk yuk, aku udah masakin sup hangat buat kamu." Kartika mengangguk, menghapus air matanya. Ia menatap langit malam yang mulai bersih dari awan mendung. Hujan sudah berhenti total. Bintang mulai terlihat satu-satu. Kartika sadar, hidupnya baru saja dimulai ulang. Malam ini ia akan tidur di kasur busa tipis di kamar kos Sari, jauh dari kemewahan rumah Bu Ida. Tapi untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, Kartika merasa tidur nyenyaknya akan jauh lebih berharga daripada tidur di atas kasur empuk namun beralaskan duri fitnah. Di kejauhan, sirine ambulan terdengar sayup-sayup. Jalu terpaksa memanggil medis karena Bu Ida benar-benar sesak napas akibat amarah dan syok yang tak tertangani. Roda karma bukan hanya berputar, tapi sedang melindas mereka yang sombong tanpa ampun.
1 minggu telah berlalu sejak malam kelabu itu, namun suasana di rumah mewah Bu Ida bukannya membaik, malah semakin mirip kapal pecah yang perlahan karam. Tirai-tirai jendela yang biasanya terbuka lebar menyambut matahari pagi kini tertutup rapat, membuat bagian dalam rumah terasa pengap dan suram. Debu mulai menebal di atas meja kaca ruang tamu, dan lantai marmer yang dulu selalu kinclong berkat tangan rajin Kartika, kini tampak kusam dan bernoda. Di dapur, Jalu berdiri mematung di depan kompor dengan wajah frustrasi. Panci di hadapannya mengepulkan asap hitam berbau gosong. Bubur ayam yang coba ia buat untuk ibunya berakhir menjadi kerak hitam yang tidak layak makan. Ini adalah panci ketiga yang ia hanguskan dalam minggu ini. Tumpukan piring kotor menggunung di wastafel, dikerubungi lalat buah karena sisa makanan yang tidak segera dibuang. Jalu, mana sarapan ibu? Kamu mau ibu mati kelaparan hah? Teriakan Bu Ida terdengar dari kamar tidur utama di lantai bawah. Suaranya serak, lemah, namun nada memerintahnya tidak berkurang sedikitpun. Sejak malam penangkapan Hanum, tensi darah Bu Ida melonjak drastis hingga ia harus bedres total. Separuh badannya terasa kaku, gejala stroke ringan akibat syok berat. Jalu mengacak-acak rambutnya kasar. Iya, Bu. Sebentar. Buburnya gosong lagi. Sahut Jalu dengan nada tinggi, emosinya mulai tidak stabil karena kelelahan mengurus rumah sendirian. Dengan langkah gontai, Jalu membawa semangkuk bubur instan, pilihan terakhirnya, ke kamar ibunya. Begitu pintu kamar dibuka, aroma minyak gosok yang menyengat langsung menusuk hidung. Bu Ida terbaring di ranjang dengan wajah tirus dan mata cekung. Makan bubur instan lagi, protes Bu Ida saat melihat mangkuk yang dibawa Jalu. Lidah ibu pahit, Jalu. Ibu mau sup ayam kampung buatan Kartika. Kuahnya bening, segar, pakai jahe. Kenapa kamu kasih ibu makanan kucing begini? Jalu meletakkan mangkuk itu dengan kasar di meja nakas. Bu, tolong mengerti kondisi kita. Aku nggak bisa masak. Kartika sudah pergi. Kalau ibu mau makan enak, ya ibu harus sembuh dulu biar bisa masak sendiri, atau kita beli online. Tapi uang belanja kita menipis. Bu. Menipis bagaimana? Bu Ida melotot. ATM Hanum kan ada di laci. Pakai itu. Jalu tertawa miris. Ia membuka laci meja rias, mengeluarkan dompet kulit milik kakaknya yang tertinggal. Ibu lupa? Semua rekening Hanum sudah dibekukan polisi, Bu. Aset-asetnya disita. Dan yang lebih parah, coba ibu lihat ini. Jalu melemparkan tumpukan amplop surat ke atas kasur, tepat di kaki Bu Ida. Amplop-amplop dengan kop surat berwarna merah. Itu surat peringatan dari PLN, PDAM, dan kartu kredit atas nama ibu. Ternyata selama ini Hanum mendaftarkan kartu kredit tambahan pakai nama ibu tanpa izin. Total tagihannya 50 juta, Bu. Dan listrik rumah ini menunggak 3 bulan. Besok kalau tidak dibayar, listrik diputus. Hanum tidak pernah bayar tagihan, dia cuma gali lubang tutup lubang pakai uang orang. Bu Ida gemetar memegang surat-surat itu. Matanya berkaca-kaca. Realita menghantamnya bertubi-tubi. Rumah megah ini ternyata hanyalah cangkang kosong yang berdiri di atas pondasi utang dan penipuan. Ya Allah, cobaan macam apa ini? Ratap Bu Ida. Kenapa Hanum tega sama ibu? Ini bukan cobaan, Bu. Ini hasil didikan ibu yang terlalu memanjakan Hanum dan selalu meremehkan Kartika, ucap Jalu tajam. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutnya, sebuah kejujuran yang selama ini ia pendam. Bu Ida terdiam, tertohok. Kamu menyalahkan ibu? Harusnya kamu bujuk istrimu pulang. Kalau Kartika ada di sini, rumah tidak akan berantakan begini. Dia pasti punya tabungan. Dia pasti bisa urus ibu. Jalu menggeleng lemah. Ibu masih menganggap Kartika itu solusi gratisan? Bu, Kartika pergi karena harga dirinya diinjak. Aku sudah coba telepon dia tiap hari, ratusan kali chat, tidak ada satupun yang dibalas. Dia sudah ganti nomor sepertinya. Sementara neraka kecil sedang terjadi di rumah Bu Ida, suasana yang bertolak belakang justru dirasakan oleh Kartika. Pagi itu, sinar matahari menerobos masuk melalui celah ventilasi kamar kos berukuran 3x4 meter yang ditempati Kartika. Tidak ada AC dingin, hanya kipas angin kecil yang berputar pelan.
Tidak ada kasur king size, hanya kasur busa yang diletakkan di lantai. Namun, saat Kartika membuka mata, hal pertama yang ia rasakan adalah ketenangan yang luar biasa. Tidak ada teriakan yang menyuruhnya bangun subuh untuk mencuci mobil. Tidak ada sindiran pedas tentang masakannya yang kurang asin atau terlalu manis. Tidak ada ketakutan akan salah bicara di depan ipar. Kartika menggeliat, tersenyum menatap langit-langit kamar yang catnya sedikit mengelupas. Alhamdulillah, bisiknya tulus. Ia bangkit, melipat selimutnya dengan rapi. Di dapur umum kos, Sari sedang menyeduh kopi. Aroma kopi hitam bercampur gorengan hangat membuat perut Kartika keroncongan, rasa lapar yang nikmat, bukan rasa lapar karena tertekan. Pagi, Bu Negara. Gimana tidur di istana baru? Nyenyak? Goda Sari sambil menyodorkan secangkir kopi panas. Kartika tertawa renyah, tawa yang sudah lama hilang dari bibirnya. Nyenyak banget. Sar, sumpah, aku baru sadar kalau tidur tanpa beban pikiran itu rasanya semewah ini. Makasih ya, Sar, udah bolehin aku numpang di sini. Halah, santai aja. Lagian kamu kan juga bayar patungan listrik sama beras. Ngomong-ngomong, HP kamu getar terus tuh dari tadi malam. Mantan, suami masih teror? Tanya Sari sambil menunjuk HP Kartika di meja makan. Kartika melirik layar HP-nya. Puluhan missed call dari nomor Jalu. Ia memang sengaja tidak memblokir nomor itu sepenuhnya, hanya untuk memantau keadaan dari jauh, tapi ia mengaktifkan mode, jangan ganggu. Biarin aja, Sar. Paling dia bingung nyari kaos kakinya di mana, atau pusing dengerin ibunya ngomel karena buburnya nggak enak, jawab Kartika santai sambil menyeruput kopinya. Kamu nggak kasihan. Tik? Dengar-dengar dari grup arisan ibu-ibu komplek, yang sekarang lagi heboh banget, Bu Ida sakit stroke ringan lo gara-gara Hanum ditangkep. Ujar Sari hati-hati, memancing reaksi sahabatnya. Kartika terdiam sejenak. Sendok di tangannya berhenti mengaduk kopi. Ada sedikit rasa iba di matanya, bagaimanapun juga Bu Ida adalah orang tua. Tapi bayangan pengusiran di tengah hujan itu kembali melintas. Kasihan itu pasti ada, Sar. Aku bukan robot. Tapi kalau aku balik ke sana sekarang karena kasihan, aku bodoh. Mereka butuh pelajaran hidup, Sar. Selama ini aku selalu jadi tameng buat mereka. Sekarang tamengnya hilang, biar mereka rasakan sendiri tajamnya masalah yang mereka buat. Aku mau fokus kerja dulu. Hari ini aku ada interview user di butik langganan lama, doain ya. Sari tersenyum bangga dan mengacungkan jempol. Nah, gitu dong. Move on. Tunjukkan kalau Kartika itu berlian yang sesungguhnya, bukan imitasi kayak si Hanum. Kartika berangkat kerja dengan langkah ringan. Ia mengenakan kemeja sederhana dan celana bahan, namun aura wajahnya bersinar cerah. Di perjalanan, ia melihat pantulan dirinya di kaca jendela bus kota. Ia melihat wanita yang kuat, wanita yang telah berhasil mematahkan rantai toksik yang membelenggunya. Siang harinya, di kantor polisi, Jalu duduk di ruang tunggu pembesuk dengan wajah kusut. Ia datang untuk menemui Hanum, membawakan baju ganti seadanya. Saat Hanum keluar dikawal petugas, Jalu nyaris tidak mengenali kakaknya. Hanum yang glamor kini memakai baju tahanan oranye, wajahnya kusam tanpa make-up, rambutnya lepek, dan matanya bengkak. Jalu. Hanum menangis, memegang jeruji pembatas kaca. Tolong Mbak, Lu. Keluarkan Mbak dari sini. Di sini panas, bau, makanannya keras. Mbak nggak kuat. Jual aja mobil Mbak, atau gadaikan rumah ibu buat bayar pengacara hebat. Jalu menatap kakaknya dengan tatapan nanar. Mobil Mbak sudah disita sebagai barang bukti, Mbak. Rumah ibu? Sertifikatnya kan Mbak yang gadai ke rentenir? Mbak lupa? Sekarang rentenir itu mulai meneror ke rumah, nanya kapan bunganya dibayar. Wajah Hanum pucat pasi. Ia lupa saking banyaknya kebohongan yang ia buat. Terus ibu gimana? Ibu sehat kan? Ibu pasti sedih banget Mbak di sini, tanya Hanum mengalihkan topik. Ibu stroke, Mbak. Sekarang di rumah, nggak ada yang urus. Listrik mau diputus. Kita hancur, Mbak. Hancur total. Suara Jalu bergetar menahan tangis. Dan ini semua karena ambisi Mbak yang kepingin terlihat kaya. Hanum terduduk lemas di kursinya. Untuk pertama kalinya,
ia melihat dampak nyata dari keserakahannya. Bukan hanya dirinya yang terpenjara, tapi ia juga telah memenjarakan ibunya dalam penderitaan dan adiknya dalam kebingungan. "Kartika mana?" tanya Hanum pelan, nyaris berbisik. "Dia pasti senang lihat kita begini." "Dia kerja, Mbak. Dia hidup tenang. Dia satu-satunya orang yang selamat dari badai yang Mbak ciptakan," jawab Jalu sambil berdiri, bersiap pergi karena jam besuk habis. "Aku nggak tahu kapan bisa jenguk lagi, Mbak. Ongkos ke sini mahal, dan aku harus hemat buat beli obat ibu." Jalu meninggalkan Hanum yang meraung-raung memanggil namanya. Di luar kantor polisi, Jalu menatap langit yang cerah, kontras dengan hatinya yang mendung. Ia merogoh saku, mengambil satu-satunya foto Kartika yang tersisa di dompetnya. Foto saat mereka menikah dulu. "Dek, kalau Mas sujud di kakimu, apa kamu mau kembali?" gumam Jalu pada foto bisu itu. Namun angin berhembus kencang, seolah membawa jawaban Kartika dari kejauhan, "Tidak untuk saat ini, Mas. Tidak untuk kembali ke neraka itu." Sebuah butik pakaian muslimah di pusat kota tampak ramai pengunjung siang itu. Di balik etalase kaca yang bening, Kartika sedang sibuk melayani seorang pelanggan. Ia mengenakan seragam butik berwarna pastel yang pas di badannya, wajahnya dipulas riasan tipis yang membuatnya terlihat segar dan berkelas. Senyumnya merekah tulus saat menjelaskan detail bahan gamis kepada ibu-ibu sosialita di depannya. Kartika tampak seperti orang yang berbeda. Bukan lagi wanita kucel yang selalu menunduk takut di rumah mertua. Di seberang jalan, berdiri seorang laki-laki yang menatap pemandangan itu dengan hati teriris. Penampilannya sungguh memprihatinkan. Kemeja kerjanya kusut karena tidak disetrika, kerah bajunya sedikit dekil, dan lingkar matanya hitam seperti panda. Tubuhnya terlihat lebih kurus. Pipinya tirus tertutup brewok yang tidak dicukur rapi. Ia berdiri di samping motor bebek bututnya, ragu untuk melangkah masuk. Ada rasa minder yang luar biasa besar saat melihat betapa bersinarnya istrinya sekarang, kontras dengan dirinya yang semakin redup. Setelah mengumpulkan segenap keberanian, atau lebih tepatnya, didorong oleh keputusasaan karena tagihan listrik yang sudah menumpuk dan kondisi ibunya yang memburuk, Jalu akhirnya menyeberang jalan. Langkahnya berat saat mendorong pintu kaca butik. Kring. Lonceng kecil di pintu berbunyi. "Selamat datang di butik Cantika, ada yang bisa kami ban?" Kalimat sambutan ramah dari salah satu rekan kerja Kartika terhenti saat melihat penampilan Jalu yang lusuh. Kartika yang sedang melipat baju di meja kasir menoleh. Gerakannya terhenti seketika. Matanya bertemu dengan mata suaminya. Ada jeda hening beberapa detik. Kartika menarik napas panjang, mencoba menetralkan degup jantungnya yang tiba-tiba berpacu kencang. Ia memberi isyarat pada rekannya bahwa ia mengenal tamu ini. "Mas Jalu?" sapa Kartika tenang, namun tidak ada senyum hangat di bibirnya. Ia keluar dari balik meja kasir, mengajak Jalu duduk di kursi tunggu sudut butik yang agak sepi agar tidak mengganggu pelanggan lain. Jalu duduk dengan canggung, meremas-remas tangannya yang kasar. Aroma pengharum ruangan lavender di butik ini mengingatkannya pada aroma rumah mereka dulu saat masih diurus Kartika. Sekarang, rumah itu bau apek dan obat-obatan. "Kamu kelihatan sehat, Dek," ucap Jalu memulai percakapan dengan suara parau, matanya menatap Kartika dari ujung kaki ke ujung kepala. "Kamu cantik banget hari ini." "Terima kasih, Mas. Alhamdulillah aku sehat," jawab Kartika datar. Ia melirik jam tangannya, gestur yang menunjukkan bahwa ia tidak punya banyak waktu. "Ada apa Mas kesini? Tahu dari mana aku kerja di sini?" Sari yang kasih tahu, setelah aku mohon-mohon tiap hari di depan kosnya. "Aku Jalu jujur." Ia menatap lekat-lekat mata istrinya, mencoba mencari sisa-sisa cinta di sana. "Dek, pulang yuk." Kartika tidak terkejut mendengar ajakan itu. Ia hanya menatap Jalu lurus-lurus. "Pulang kemana, Mas?" "Ke rumah yang penghuninya mengusirku dan menyebutku pencuri." "Jangan begitu, Dek. Itu kan emosi sesaat." Jalu mencoba membela diri, suaranya mulai terdengar memelas. "Ibu sakit parah, Dek. Stroke-nya makin kerasa kalau malam. Ibu kangen sama kamu. Tiap makan bubur beli di luar, ibu selalu muntah. Ibu bilang, cuma masakan Kartika yang bisa masuk perut ibu. Ibu kangen masakanmu, Dek. Ibu sudah sadar kok kalau Hanum salah.
Ibu janji nggak bakal galak lagi. Kartika tersenyum miring, senyum yang mengandung kepedihan. Mas, coba Mas dengar sendiri ucapan Mas barusan. Ibu kangen masakanmu. Bukan kangen aku, kan? Bukan kangen menantunya? Ibu kangen masakanku, atau kangen babunya? Jalu tersentak. Wajahnya memerah. Bukan gitu maksudnya. Ya kangen kamu juga. Rumah itu hampa nggak ada kamu. Gelap, Dek. Listrik diputus kemarin sore karena aku belum ada uang buat bayar denda tunggakan Hanum. Ibu nangis ketakutan dalam gelap semalam. Kamu tega? Mas, potong Kartika tegas, suaranya naik 1 oktav namun tetap terkontrol. Berhenti menjual penderitaan ibu untuk memaksaku kembali. Saat aku diusir di tengah hujan, saat aku jalan kaki sendirian malam-malam, apa kalian peduli kalau aku ketakutan? Apa kalian peduli kalau aku kelaparan? Jalu terdiam, mati kutu. Mas Jalu, aku ini istrimu. Manusia. Aku punya hati, punya harga diri. Aku bukan ban serep yang dicari cuma pas mobil utamanya rusak. Dulu, waktu ada Mbak Hanum yang kaya raya, aku dianggap sampah. Sekarang Mbak Hanum di penjara, hartanya habis, baru kalian cari aku lagi? Karena apa? Karena butuh orang buat bersih-bersih rumah gratisan? Karena butuh orang buat masak gratisan? Air mata Jalu menetes. Ia meraih tangan Kartika, menggenggamnya erat. Tangan itu terasa halus. Tidak lagi kasar seperti saat di rumah karena sering mencuci baju manual. Dek, Mas minta maaf. Mas tahu masalah. Mas pengecut. Mas nggak bela kamu waktu itu. Tapi tolong, kasih Mas kesempatan kedua. Mas janji bakal berubah. Mas janji bakal kerja lebih keras buat bayar utang-utang itu. Tapi Mas butuh kamu di samping Mas buat kuatin Mas. Kartika menatap tangan suaminya, lalu perlahan menarik tangannya lepas dari genggaman itu. Mas, kalau Mas mau aku pulang, ada syaratnya. Dan syarat ini mutlak, tidak bisa ditawar. Mata Jalu berbinar penuh harap. Apa syaratnya? Apapun, Dek. Asal kamu pulang. Pertama, kembalikan nama baikku. Kumpulkan semua tetangga yang melihat aku diusir waktu itu, dan umumkan di depan mereka kalau aku bukan pencuri. Ibu juga harus minta maaf langsung di depan mereka. Ucap Kartika tegas. Jalu menelan ludah. Itu syarat yang berat bagi ibunya yang gengsinya setinggi langit. Ibu kan lagi sakit. Dek, mana mungkin bisa keluar rumah. Kalau begitu tunggu sampai ibu sembuh. Aku tidak terburu-buru, sahut Kartika dingin. Kedua, aku tidak mau tinggal di rumah itu lagi. Rumah itu penuh kenangan buruk. Kalau kita rujuk, kita kontrak rumah sendiri. Kecil tidak apa-apa, yang penting mandiri. Ibu biar tinggal sama perawat atau saudara lain dulu, atau tinggal dekat kontrakan kita tapi tidak satu atap. Aku butuh ruang untuk menyembuhkan hatiku tanpa tekanan ibu setiap hari. Jalu ternganga. Syarat kedua ini mustahil baginya. Ia anak laki-laki satu-satunya, dan ibunya sedang sakit keras tanpa uang. Dek, kamu gila? Siapa yang bayar perawat? Uang kita habis. Dan tega kamu biarkan ibu tinggal sendirian dalam kondisi stroke. Itulah masalahnya, Mas. Kartika berdiri, merapikan seragamnya. Kamu selalu menempatkan kenyamanan ibumu di atas kewarasan istrimu. Kamu mau aku pulang untuk jadi perawat gratis kan? Maaf, Mas. Aku istri, bukan tenaga medis, bukan pembantu. Selesaikan dulu urusanmu dengan ibumu. Jadilah laki-laki yang tegas. Kalau Mas sudah bisa memprioritaskan aku sebagai pasangan hidup, bukan sebagai pelayan, baru datang ke sini lagi. Kartika berbalik badan, kembali menuju meja kasir karena ada pelanggan yang masuk. Ia meninggalkan Jalu yang duduk terpaku di kursi tunggu, hancur lebur. Jalu menyadari satu hal yang menyakitkan. Kartika yang sekarang bukan lagi Kartika yang dulu bisa ia setir dengan rasa bersalah. Kartika yang sekarang adalah wanita yang tahu nilainya sendiri. Dengan langkah gontai seperti zombie, Jalu berjalan keluar dari butik. Matahari di luar begitu terik, namun dunianya terasa gelap gulita. Ia harus pulang ke rumah tanpa listrik, menghadapi ibunya yang kelaparan dan cerewet, tanpa membawa malaikat penolong yang ia harapkan. Di dalam butik,
Kartika menghela napas panjang, menahan air mata yang mendesak keluar. Ia masih mencintai Jalu, tapi ia lebih mencintai dirinya sendiri kali ini. Ia tahu, jika ia lulus sekarang, ia akan kembali ke neraka yang sama, hanya dengan level penderitaan yang berbeda. Ia harus tega, demi kebaikan mereka semua. Demi agar Jalu belajar menjadi suami, dan Bu Ida belajar menjadi manusia yang bersyukur. Suasana pengadilan negeri pagi itu terasa begitu dingin dan mencekam, seolah dinding-dindingnya menyerap segala keputusasaan dari orang-orang yang duduk di kursi pesakitan. Di barisan kursi pengunjung paling depan, Jalu duduk dengan gelisah sambil memegangi lengan kursi roda ibunya. Bu Ida, yang memaksa hadir meski kondisi kesehatannya belum pulih pasca serangan stroke ringan, tampak layu. Wajahnya miring sebelah, mulutnya sedikit mencong, dan tatapannya kosong menatap ke arah meja hijau. Bu Ida bersikeras datang. Ia ingin melihat Hanum. Ia masih menyimpan secuil harapan bahwa pengacara pro bono, gratisan, yang didapat Hanum bisa meringankan hukuman putri kesayangannya itu. Atau setidaknya, membuktikan bahwa Hanum tidak sejahat yang diberitakan koran lokal. Sidang dimulai, ketuk palu hakim bergema, membuat jantung Jalu serasa mau copot. Pintu samping terbuka. 2 petugas menggiring Hanum masuk. Pemandangan itu bagaikan sembilu yang menyayat hati Bu Ida. Hanum, putri yang dulu selalu tampil bak selebriti dengan tas branded dan sepatu hak tinggi, kini berjalan menyeret kaki dengan rompi tahanan berwarna merah menyala. Wajahnya kusam, jerawat bermunculan karena stres, dan tubuhnya terlihat kurus kering. Saat mata Hanum bertemu dengan tatapan ibunya, ia langsung menunduk dalam-dalam, bahunya berguncang menahan tangis. Jaksa penuntut umum mulai membacakan dakwaan. Satu persatu dosa Hanum dikuliti tanpa ampun. Penipuan, penggelapan, pemalsuan dokumen. Angka-angka miliaran rupiah disebutkan dengan lantang, membuat pengunjung sidang berdecak kaget. Jalu hanya bisa menunduk malu, sementara Bu Ida mencengkeram pegangan kursi rodanya hingga buku-buku jarinya memutih. Namun, kejutan sesungguhnya baru dimulai saat hakim memanggil saksi kunci yang memberatkan. Saudara saksi, Kartika Puspita, silakan memasuki ruang sidang. Nama itu membuat Bu Ida tersentak. Ia menoleh kaku ke arah pintu masuk. Kartika melangkah masuk dengan tenang. Ia mengenakan kemeja putih polos dan celana hitam, pakaian yang sederhana namun memancarkan aura wibawa dan kebersihan hati. Tidak ada lagi Kartika yang kucel. Kartika berjalan tegak, wajahnya lurus menatap hakim, tanpa sedikit pun menoleh ke arah Jalu atau Bu Ida. Kartika duduk di kursi saksi, disumpah di bawah kitab suci. Saudari saksi, apakah benar Anda menemukan buku catatan transaksi ilegal milik terdakwa di rumah Ibu Ida? Tanya jaksa. Benar, Yang Mulia, jawab Kartika tegas, suaranya jernih terdengar melalui pengeras suara. Saya menemukannya saat membersihkan rumah sebulan lalu. Di sana tercatat detail aliran dana dari para korban yang masuk ke rekening pribadi terdakwa, serta catatan pengeluaran untuk judi online dan pembelian barang mewah. Hanum terisak keras di kursi terdakwa. Kesaksian Kartika adalah paku terakhir di peti matinya. Hanum tahu, ia tidak bisa mengelak lagi. Kartika, adik ipar yang dulu ia injak-injak dan ia fitnah, kini menjadi pedang keadilan yang menebas semua kebohongannya. Tapi drama belum berakhir. Jaksa kemudian mengeluarkan sebuah dokumen baru yang membuat ruang sidang gempar. Yang Mulia, selain penggelapan dana arisan, kami menemukan fakta baru terkait aset terdakwa. Berdasarkan bukti yang kami dapatkan dari brankas terdakwa, ditemukan akta jual beli, AJB, tanah dan bangunan di Jalan Cempaka nomor 10, rumah yang saat ini ditinggali oleh ibu kandung terdakwa. Bu Ida menajamkan telinganya. Itu alamat rumahnya. Jalu mulai berkeringat dingin, firasat buruknya kembali muncul. Jaksa melanjutkan, ternyata, sertifikat rumah tersebut telah dipindah tangankan kepemilikannya kepada pihak ketiga, seorang rentenir berinisial B, sebagai jaminan utang judi terdakwa Hanum. Dan yang lebih mengejutkan, surat kuasa penjualan itu ditandatangani oleh pemilik asli, yaitu Ibu Ida, di atas materai. Bohong, teriakan serak Bu Ida memecah kesunyian sidang. Jalu kaget setengah mati berusaha menenangkan ibunya. Saya tidak pernah jual rumah. Itu rumah saya. Saya tidak pernah tanda tangan. Hakim mengetuk palu.
Harap tenang di ruang sidang. Jaksa kemudian memperlihatkan bukti surat itu ke hadapan hakim dan pengacara Hanum. Di sana, tertera tanda tangan Bu Ida yang sedikit bergetar. Hanum, yang sejak tadi menunduk, akhirnya buka suara dengan gemetar. Maafkan Hanum, Bu. Ibu ingat waktu itu Hanum minta tanda tangan Ibu? Hanum bilang itu surat perpanjangan asuransi kesehatan Ibu. Padahal itu surat kuasa jual rumah. Pengakuan itu menghantam Bu Ida lebih keras daripada truk tronton. Dunianya gelap seketika. Apa? Suara Bu Ida tercekat, nyaris tak terdengar. Kamu menipu Ibu? Kamu jual rumah tempat kita berteduh, demi judi? Hanum menangis meraung-raung, bersujud di lantai ruang sidang. Hanum kalah banyak. Bu, Hanum diancam mau dibunuh rentenir. Hanum pikir Hanum bisa menang lagi dan tebus sertifikatnya, tapi Hanum kalah terus. Bu Ida memegangi dadanya yang sesak. Rasa sakit yang teramat sangat menjalar dari ulu hati ke seluruh tubuhnya. Rumah itu adalah satu-satunya harta peninggalan almarhum suaminya. Rumah itu adalah benteng terakhir harga dirinya. Dan kini, rumah itu lenyap. Dijual oleh anak yang ia bela mati-matian, anak yang demi membelanya, Bu Ida tega mengusir Kartika, menantu yang jujur. Ironi itu menampar wajah Bu Ida bolak-balik. Ia telah membuang berlian, Kartika, demi memungut bangkai, Hanum. Kartika, yang masih duduk di kursi saksi, menatap mertuanya dengan pandangan iba yang mendalam. Ia tahu hari ini akan datang, tapi melihat kehancuran Bu Ida secara langsung tetap membuat nuraninya terusik. Kartika ingin turun dan memeluk wanita tua itu, tapi akal sehatnya menahan. Ini adalah pelajaran yang harus ditelan Bu Ida sampai habis, agar tidak ada lagi kesombongan di masa depan. Jadi, hakim menyimpulkan, terdakwa Hanum tidak memiliki aset apapun untuk mengganti kerugian korban, karena rumah tersebut secara hukum sudah menjadi milik pihak rentenir dan akan segera dieksekusi pengosongan. Eksekusi pengosongan. Dua kata itu menjadi vonis kematian bagi kehidupan Bu Ida. Berarti setelah keluar dari ruangan ini, ia tidak punya rumah lagi untuk pulang. Ia gelandangan. Tidak aak. Bu Ida menjerit histeris, suaranya melengking menyayat hati. Tubuhnya kejang sesaat di atas kursi roda, matanya membelalak menatap langit-langit, sebelum akhirnya terkulai lemas tak sadarkan diri. Ibu, Bu. Jalu panik, mengguncang tubuh ibunya yang lunglai. Tolong ibu saya pingsan. Ruang sidang kacau balau. Petugas kesehatan bergegas masuk. Hanum berteriak-teriak memanggil ibunya sambil ditarik paksa oleh petugas kembali ke sel tahanan, karena sidang ditunda. Di tengah kekacauan itu, Kartika turun dari kursi saksi. Ia tidak lari menjauh. Naluri kemanusiaannya bergerak. Ia mendekati Jalu yang sedang menangis memeluk ibunya. Dengan cekatan, Kartika membuka kancing kerah baju Bu Ida agar jalan napasnya lancar, lalu memeriksa denyut nadi di leher mertuanya. Mas, minggir sedikit, beri ibu ruang untuk bernapas. Perintah Kartika tegas dan tenang, mengambil alih situasi seperti yang biasa ia lakukan dulu di rumah. Jalu menatap Kartika dengan air mata berlinang. Di saat keluarganya hancur lebur, di saat ibunya jatuh ke titik nadir akibat ulah anak kandungnya sendiri, justru Kartika, orang yang mereka sakiti, yang pertama kali mengulurkan tangan. Maafin Mas, Dek, maafin kami. Isak Jalu di samping tubuh ibunya yang pingsan. Kartika tidak menjawab. Ia sibuk mengoleskan minyak kayu putih yang selalu ia bawa di tasnya ke pelipis Bu Ida. Ia menatap wajah tua yang pucat itu. Wajah yang dulu selalu menatapnya dengan sinis, kini tampak begitu rapuh dan menyedihkan. Petugas medis datang membawa tandu. Kartika mundur perlahan, membiarkan profesional bekerja. Saat tandu itu dibawa keluar menuju ambulans, Kartika berdiri diam di lorong pengadilan. Ia melihat Jalu berlari mengejar tandu itu tanpa menoleh lagi padanya. Kartika menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ia merasa lega telah mengatakan kebenaran di sidang tadi. Beban di dadanya telah terangkat sepenuhnya. Fakta menyakitkan telah terungkap. Bu Ida dan Jalu kini resmi menjadi tunawisma, korban dari kebohongan yang mereka pelihara sendiri. Kartika melangkah keluar gedung pengadilan, menyongsong matahari sore yang hangat. Ia tahu, setelah hari ini,
hidupnya akan semakin membaik. Sementara bagi keluarga Jalu, badai yang sesungguhnya baru saja akan menerjang, hidup di jalanan tanpa atap. Dan Kartika tidak akan menjadi pahlawan kesiangan kali ini. Ia akan membiarkan mereka belajar berdiri di atas kaki sendiri, atau jatuh tersungkur agar mengerti arti menghargai orang lain. 3 minggu setelah sidang yang mengguncang itu, sebuah truk engkel tua berhenti di depan gerbang rumah mewah di Jalan Cempaka nomor 10. Bukan untuk mengantar perabotan baru, melainkan untuk mengangkut sisa-sisa kejayaan palsu keluarga Bu Ida. Pihak rentenir pemegang sertifikat tanah tidak mau menunggu lama. Eksekusi pengosongan rumah dilakukan hari itu juga. Bu Ida duduk di kursi rodanya di pinggir jalan, wajahnya tertutup masker medis untuk menutupi separuh wajahnya yang miring akibat stroke ringan. Matanya nanar menatap sofa kulit import kesayangannya diangkut kasar oleh kuli angkut. Lemari kristal tempat ia biasa memajang piring keramik mahal kini kosong melompong. Semuanya dijual murah untuk membayar sisa utang Hanum yang masih menumpuk di tempat lain, serta untuk modal menyewa tempat tinggal baru. Hati-hati bawa lemarinya. Itu mahal. Seru Bu Ida refleks, suaranya parau dan pelat. Jalu yang sedang memanggul kardus berisi baju-baju ibunya menoleh lelah. Sudah, Bu. Itu bukan milik kita lagi. Biarkan saja. Jalu tampak jauh lebih tua dari usianya. Punggungnya mulai membungkuk karena beban hidup. Hanum sudah resmi divonis 4 tahun penjara minggu lalu. Kini, hanya tinggal Jalu dan ibunya yang harus menghadapi kerasnya dunia nyata tanpa tameng kemewahan. Sore harinya, mereka tiba di sebuah pemukiman padat penduduk di pinggiran kota. Gangnya sempit, hanya cukup untuk 1 motor. Bau selokan yang mampet tercium samar. Jalu menuntun kursi roda ibunya berhenti di depan sebuah pintu kontrakan petak berwarna hijau lumut yang catnya sudah mengelupas. "Kita tinggal di sini?" tanya Bu Ida, matanya berkaca-kaca menahan jijik dan sedih. "Ini kandang ayam atau rumah manusia, Jalu? Ibu tidak bisa napas di sini." "Cuma ini yang uang kita cukup bayar, Bu," jawab Jalu tegas sambil membuka kunci pintu. "Kalau ibu mau protes, proteslah pada anak kesayangan ibu yang sudah menjual istana kita." Bu Ida terdiam. Kalimat itu menohok ulu hatinya. Ia masuk ke dalam ruangan 3x4 meter itu. Pengap. Hanya ada 1 kasur busa tipis di lantai, 1 lemari plastik, dan kompor gas kecil di pojok dekat kamar mandi. Inilah realita baru mereka. Jatuh dari langit ke dasar jurang. Malam harinya, Jalu duduk di teras kontrakan, merokok melamun. Pikirannya melayang pada Kartika. Ia sadar, ia tidak bisa terus begini. Ia butuh Kartika. Bukan sebagai babu, tapi sebagai penopang jiwanya. Jalu mematikan rokoknya, lalu mengambil HP. Ia mengirim pesan singkat pada Kartika. "Dek, rumah sudah dijual. Kami tinggal di kontrakan Gang Kelinci. Aku terima syaratmu. Tolong temui aku besok." Keesokan harinya, Jalu dan Kartika bertemu di sebuah warung makan sederhana tak jauh dari kontrakan baru Jalu. Kartika datang dengan pakaian rapi, wajahnya tenang. Ia memesankan teh hangat untuk suaminya yang terlihat kurus kering. "Aku sudah dengar soal rumah," ucap Kartika membuka percakapan. "Gimana keadaan ibu?" "Syok berat. Tiap malam menangis panggil nama Hanum," jawab Jalu getir. Ia menatap mata Kartika dalam-dalam. "Dek, aku sudah hancur. Egoku sudah mati. Aku mau kita rujuk. Aku sadar, hidupku berantakan tanpa kamu. Tapi aku juga sadar, aku nggak bisa bawa kamu masuk ke neraka yang sama." Jalu mengeluarkan sebuah kunci duplikat dari sakunya dan meletakkannya di meja. "Ini kunci kontrakan ibu. Aku sudah sewa 1 lagi kontrakan petak persis di sebelahnya untuk kita berdua, kalau kamu mau kembali. Sesuai syaratmu. Kita tidak satu atap dengan ibu. Aku yang akan urus ibu setiap pagi dan sore, mandiin, suapin. Kamu cukup jadi istriku, bukan perawat ibuku. Kamu kerja, aku kerja. Kita mulai dari nol. Mau kan, Dek?" Kartika menatap kunci itu, lalu menatap wajah suaminya. Ia melihat kesungguhan di sana. Jalu yang dulu pelin-pelan dan pengecut, kini mulai belajar mengambil tanggung jawab. Musibah telah menempa Jalu menjadi laki-laki yang lebih dewasa. Kartika tersenyum tipis. Ia mengambil kunci itu. "Aku pegang janjimu, Mas."
Sekali saja kamu biarkan ibumu menginjak harga diriku lagi, atau sekali saja kamu lalai melindungi istrimu, aku pergi dan tidak akan pernah kembali. Jalu mengangguk mantap, air mata menetes di pipinya. Ia meraih tangan Kartika dan menciumnya penuh rasa syukur. Terima kasih, Dek. Terima kasih sudah mau nerima laki-laki bodoh ini lagi. Kehidupan baru pun dimulai. Kartika dan Jalu tinggal di kontrakan pintu nomor 4, sementara Bu Ida di pintu nomor 5. Sesuai janji, Kartika tidak pernah masuk ke kamar Bu Ida untuk melayani. Jalu yang pontang-panting membagi waktu antara kerja serabutan sebagai ojek online dan mengurus ibunya. Jalu yang mencuci baju ibunya yang bau ompol, Jalu yang menyuapi ibunya makan. Suatu sore yang cerah, Bu Ida duduk sendirian di kursi rodanya di teras kontrakan sempitnya. Ia melihat Kartika pulang kerja. Menantunya itu tampak cantik dan berwibawa. Kartika menyapa tetangga dengan ramah, dan tetangga-tetangga itu sangat menghormati Kartika. Kartika berjalan melewati Bu Ida. Ia berhenti sejenak, tersenyum sopan, lalu mengangguk. "Sore, Bu. Mari," sapanya singkat, lalu masuk ke rumah kontrakannya sendiri di sebelah. Tanpa basa-basi, tanpa drama, tanpa tunduk-tunduk takut seperti dulu. Bu Ida menatap punggung Kartika yang menghilang di balik pintu. Hati kecilnya menjerit pilu. Dulu, ia punya menantu sebaik itu di dalam rumahnya, yang rela memijat kakinya tanpa diminta, yang memasakkan sup ayam kampung kesukaannya. Tapi ia sia-siakan. Ia hina, ia fitnah, dan ia usir demi membela Hanum, anak yang justru menendangnya ke tempat kumuh ini. Dari balik jendela kaca nako yang buram, Bu Ida melihat Kartika dan Jalu sedang makan malam berdua di dalam kontrakan mereka. Mereka tertawa, tampak bahagia dan damai meski hidup sederhana. Sementara Bu Ida sendirian di kamarnya yang sepi, ditemani nyamuk dan penyesalan yang tak berujung. Bu Ida meraba foto Hanum yang lusuh di pangkuannya. Air matanya menetes jatuh ke foto itu. "Ibu salah, Num," bisik Bu Ida lirih pada foto itu. Ibu membuang berlian demi mempertahankan bangkai. Sekarang berlian itu bersinar di tangan orang lain. Meski orang itu anak ibu sendiri, tapi cahayanya tak lagi menghangatkan ibu. Di sebelah, Kartika menyandarkan kepalanya di bahu Jalu. Ia mendengar isak tangis samar dari kontrakan sebelah, tapi ia tidak beranjak. Ia tahu, itu adalah tangisan pertobatan yang harus dijalani Bu Ida sendirian. Kartika telah memaafkan, tapi ia tidak akan melupakan. Ia memilih bahagia dengan caranya sendiri, terhormat, mandiri, dan bermartabat. Badai fitnah 5 menit itu telah berlalu, menyisakan pelangi bagi mereka yang sabar, dan menyisakan puing-puing bagi mereka yang takabur. Tamat. Pesan moral cerita. Jangan menilai buku dari sampulnya. Penampilan luar yang mewah, seperti Hanum, belum tentu mencerminkan kemuliaan hati, dan penampilan sederhana, seperti Kartika, bisa jadi menyimpan, berlian, karakter yang tak ternilai. Bahaya memanjakan anak, kasih sayang orang tua yang buta dan tanpa didikan moral yang tegas, justru akan menjerumuskan anak dan menghancurkan masa depan keluarga itu sendiri. Kebenaran akan selalu menang. Sehebat apapun kebohongan dan fitnah ditutupi, Allah punya caranya sendiri untuk membuka aib tersebut, seringkali di waktu yang tak terduga. Hargai pasanganmu, istri suami adalah partner hidup, bukan pelayan. Hormati pasanganmu di depan keluargamu jika ingin rumah tanggamu berkah.